Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2025, di bulan April tanggal 1. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan di sepanjang bulan April ini tentunya dalam renungan malam yang saya buat, kita akan belajar satu tema yang baru lagi di sepanjang bulan ini. Karena bulan April kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu pada tanggal 18 Jumat Agung, Hari Raya Paskah, dan juga tanggal 20, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu hari raya yang diperintahkan oleh Alkitab bagi kita orang percaya yang hidup di perjanjian baru untuk merayakannya. Karena itulah kalau saudara orang percaya, saudara usahakan ambil bagian dalam ibadah Jumat Agung dan kebangkitan Kristus tentunya. Karena ini adalah dasar iman percaya kita, yaitu Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit menebus kita. Dan di sepanjang bulan April ini kita akan sama-sama belajar mengenai kristologi, khususnya dalam hal kemuliaan Kristus. Kita akan melihat berbagai macam dimensi kemuliaan Kristus yang dicatat di dalam Injil dan juga kitab-kitab di Perjanjian Baru, dan juga mungkin ada bayangan yang sudah diberikan di Perjanjian Lama. Dan hari ini, pada hari pertama di bulan April ini, kita akan belajar dengan judul Kristus yang Mulia. Kita akan membaca dalam Yohanes 1 ayat 14 yang merupakan ayat hafalan kita hari ini, yang berbunyi demikian: Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam ayat ini kita diberikan informasi oleh Yohanes yang menjadi saksi mata mengenai kemuliaan Kristus. Dia menyatakan bahwa kita semua telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya sebagai manusia, Tuhan yang menyatakan diri ke dalam rupa manusia. Sekalipun Yesus ada dalam rupa daging, namun kemuliaannya tetap masih nampak di dalam dirinya. Nanti kalau saudara melihat dalam Matius 17 ayat 1-8, di sana Tuhan Yesus bertransfigurasi yang disaksikan oleh Petrus, Markus, dan Yohanes. Dan itu menggambarkan bahwa Kristus sekalipun dalam tubuh manusia tetap memiliki kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa yang diberikan kepadanya. Tuhan Yesus yang mulia ini bukan hanya terlihat secara visible dengan mata, tetapi juga secara spiritual. Atribut dan karakter Kristus sebagai Tuhan yang penuh kemuliaan dinyatakan dalam ayat ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus dan Bapa itu memiliki satu hakikat, same essence as God, dan mereka adalah satu. Nanti kalau saudara membaca di Yohanes 5:17-30, pasal 8 ayat 19, pasal 10 ayat 31, di sana dinyatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Kalau Bapa itu penuh kemuliaan, maka Yesus pun juga penuh kemuliaan. Dan kita manusia sudah melihat kemuliaannya. Terutama kita, orang-orang yang hidup di Perjanjian Baru. Tentunya kita sudah melihat kemuliaannya. Alkitab, di dalam kitab Injil dan kitab seluruh Perjanjian Baru, kita semua sudah menerima informasi, inspirasi dari Allah sendiri dalam firman-Nya bahwa Kristus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Karena itu biarlah kita selalu mengagungkan Kristus Sang Raja yang mulia itu. Ia yang mulia rela datang dalam rupa manusia untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Mari selalu hidup untuk Tuhan Yesus. Mari selalu hidup
fokus kepada Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan. Haleluya, biarlah renungan malam hari ini mengingatkan kita betapa mulianya Juru Selamat yang kita miliki. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua, sehingga kita bisa tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi, tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan melakukan aktivitas kita seperti biasa, dengan tetap memandang Kristus yang mulia dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.